Hari ini di Gangnam Iyagi episode kali ini cukup ramai 99ers. Yang bakalan ngebahas yang bakalan comeback di bulan Oktober. Comebacknya dari Boy Next Door dan juga Hearts to Hearts. Berakan berita yang luar biasa dari salah satu perusahaan besar di Korea Selatan, CJ Corporation. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Hari ini di Gangnam Iyagi episode kali ini cukup ramai 99ers. Kenapa? Karena Mayang bakalan ngebahas yang bakalan comeback di bulan Oktober. Dan sebenarnya di awal Oktober ini ya, biasanya kan dispatch itu ngasih tahu sesuatu di awal tahun ya. Kalau sekarang kayaknya di akhir September mendekati awal Oktober ngasih gebrakan berita yang luar biasa dari salah satu perusahaan besar di Korea Selatan. Jadi singkat aja, hari ini di Gangnam Stationnya bakalan ngebahas tentang comebacknya dari Boy Next Door dan juga Hearts to Hearts. Itu dia. Dan kalau misalnya kamu penasaran emang perusahaan besar mana sih yang bakalan Mayang bahas dan juga kemarin disenggol-senggol sama si Dispatch itu, yes, mungkin buat kamu yang tahu CJ Corporation, itu dia yang bakalan Mayang bahas hari ini. So kalau misalnya kamu penasaran, yuk kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Alright, info pertama yang bakalan Mayang share buat kamu 99ers di Gangnam Iyagi hari ini adalah comebacknya dari Boy Next Door atau anak-anaknya Zico. Ya, kita kenalan dulu dengan Boy Next Door overall ya. Jadi Boy Next Door ini adalah salah satu boy group di bawah naungan Cause Entertainment. Yang mungkin kamu kenal adalah ini agensi yang dimiliki sama Zico, salah satu mungkin komposer, terus juga penyanyi ya, dan mungkin songwriter begitu, yang beranggotakan 6 orang. Debutnya ini di tanggal 30 Mei 2023 dengan album single pertamanya mereka yang bertema Who. Siapa ya artinya. Kita lanjut kenalan sama membernya 99ers. Ada 6 member dari Boy Next Door, itu dia. Yang pertama ada Myung Jaehyun atau stage name-nya adalah Jaehyun ya. Jadi bukan Jaehyun NCT. Jaehyun is banyak ya in K-pop ini, jadi kita sebut Jaehyunnya Boy Next Door, yang lahir di tanggal 4 Desember 2003 dan posisinya sebagai leader. Terus lagi lanjut ada Park Sung Ho atau stage name-nya adalah Sung Ho, yang lahir di tanggal 4 September 2003 dan posisinya sebagai main vokalis. Lanjut lagi di yang ketiga ada Lee Sang Hyuk yang punya stage name-nya Riwoo, yang lahir di tanggal 22 Oktober tahun 2003 dan posisinya sebagai main dancer. Nah, lanjut member yang keempat ini ada Han Dong Min dengan stage name-nya ada Taesan, yang lahir di tanggal 10 Agustus 2004 dan posisinya itu sebagai vokalis. Jadi main vokalnya dari Boy Next Door ya. Lanjut lagi ada Kim Dong Hyun yang punya stage name-nya Lee Han, yang lahir di tanggal 20 Oktober 2004 dan posisinya ini sebagai vokalis juga. Dan yang terakhir maknanya ada Kim Won Hak atau yang punya stage name Won Hak. Ini lahir di tanggal 29 November 2006 dan sebagai makna dari Boy Next Door. Jadi overall tentang Boy Next Door ini ya kan sudah ready dan siap untuk comeback. Mana yang nungguin comebacknya Boy Next Door? Jadi Boy Next Door ini bakalan comeback dengan album kelimanya mereka. Ini bentuknya masih EP kalau nggak salah ya, mini album. Jadi setelah kemarin 5 bulan yang lalu kurang lebih lah ya, sukses dengan perilisan mini album keempatnya yang dikasih judul No Genre, itu yang dirilis di tanggal 13 Mei 2025 dengan title track yang dipilih adalah I Feel Good, dan mungkin ada beberapa lagu hits dan juga favorit lainnya di album ini kayak If I Say I Love You, sama aku suka banget sama lagu 1, 2, 3, 7, 8. Nah, aku nggak tahu sih sebenarnya itu kayak
gimana pronounce-nya, tapi lagu itu aku suka banget sih. Dan dikutip dari allkpop.com, 99ers mereka bakalan comeback di tanggal 20 Oktober 2025 dengan EP kelimanya mereka yang dikasih judul The Action. Oh gitu mainnya ya, jadi abis No Genre langsung dikasih action. Oh, cakep juga ya. Dan trailer buat music videonya udah dirilis di Hype Labels di tanggal 22 September 2025 kemarin gitu. Jadi trailernya udah dikasih tipis-tipis lah ya buat para fansnya biar tahu nih bayangan konsepnya Boy Next Door tuh bakalan kayak gimana sih gitu di next comeback ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dikutip juga dari kpopnewswire.com. The Action ini bakalan berkolaborasi dengan tim produksi Idiots yang sebelumnya udah pernah kolaborasi di single Jepang keduanya mereka yaitu Boy Life. Nanti konsepnya Boy Next Door ini bakalan berubah jadi kru produksi film. Biasanya mereka tampil di depan layar, sekarang jadi kru produksi di belakang yang pakai seragam hoodie, tulisannya adalah Team The Action. Cakep. Dan menariknya lagi dikutip dari msn.com, Cause Entertainment juga nyampein kalau misalnya Boy Next Door ini yang jadi kru produksi film itu sebenarnya bakalan ngasih sentuhan yang berbeda, konsep yang berbeda dari sebelumnya, dan mungkin inilah yang para fans tungguin. Bener gak sih? Walaupun sebenarnya tracklistnya masih rahasia alias masih disembunyiin, atau aku mungkin gak tahu juga sih bakalan dirilis mendekati tanggal 20 Oktober nanti. Tapi ini kayaknya buat One Door di luar sana udah pada nungguin kan, udah ngebulitin juga tuh tanggal, atau mungkin kamu udah nabung ya buat comebacknya Boy Next Door kali ini. So catat aja tanggalnya di tanggal 20 Oktober 2025. That's it. Yang kedua, 99ers info yang kedua. Setelah tadi dari Boy Next Door, kita geser sedikit ke salah satu girl group dari SM Entertainment yang baru-baru ini debut tapi produktif banget, tampil di mana-mana ya kan, bahkan udah tampil di Festival Indonesia, keren, pakai banget ya ampun. I love you Carmen so much. Ini ada Hearts to Hearts 99ers. Ini salah satu girl group yang baru aja didebutkan sama SM Entertainment, dan kemarin debutnya juga awal tahun ini banget, yaitu di tanggal 24 Februari 2025, dan album single pertama yang mereka adalah The Chase begitu. Nah, anggota aktif dari Hearts to Hearts ini ada 8 orang yang mungkin kamu agak dejavu dengan konsepnya George Generation. Yes, aku rasa ini adalah reinkarnasi ya dari konsepnya George Generation karena selucu itu. Yang pertama kita kenalan dulu sama Choi Ji-woo atau Ji-woo yang lahir di tanggal 7 September 2006 dan posisinya sebagai leader, dancer, dan juga visual. Yang kedua kita lanjut, ini agak kayak speechless sih gitu. Di antara nama-nama Korea, nyelip satu nama Indonesia yang sangat Indonesia banget. Namanya adalah Nyoman Ayu Carmenita, atau misalnya kita suka sebut Carmen, itu dia ya. Carmen yang katanya jamet itu. Maaf Carmen, maaf ya. Tapi iya kan, bener kan? Yang lahir di tanggal 28 Maret tahun 2006 dan posisinya adalah sebagai vokalis ataupun main vokal dari Hearts to Hearts. Terus lanjut yang ketiga ada Yuharam atau Yuha yang biasa kita sebut, lahir di tanggal 12 April 2007 yang posisinya sebagai vokal juga. Lanjut ada Kim Dahyun atau Stella yang lahir di tanggal 18 Juni 2007 dan posisinya sebagai vokalis. Dan lanjut lagi ada Kim Ju-eun atau Jun yang lahir di tanggal 3 Desember 2008, posisinya ini sebagai main dancer dan juga rapper. Terus lagi ada Rohyuna ataupun Ana ya sebutannya, yang lahir di tanggal 20 Desember 2008 dan posisinya adalah sebagai lead vokalis dan juga visual. Lanjut lagi ada Jong Lian atau Ian yang lahir di tanggal 9 Oktober 2009, posisinya sebagai visual dan juga center dari grup Hearts to Hearts. Dan yang terakhir ada Kim Nayeon ataupun Yeon ya kita sebutnya, yang lahir di tanggal 19 April 2010, posisinya ini sebagai vokalis dan juga maknae. Makanya waktu ada konten barengan sama opa-opa Suju ya agak speechless gitu kalau misalnya ternyata Yeon ini lahir di tahun 2010 dimana itu Suju sudah berkarya sekian tahun. Nah agak gap
usianya luar biasa ya. Oke, balik lagi kita ngobrolin tentang comeback dari Hearts to Hearts ini 99ers. Jadi setelah kemarin berhasil dengan lagu debut, terus juga single yang terbarunya ya kan, yang Style itu. Nah, ini dikutip dari madcom.com, Hearts to Hearts ini bakalan comeback lagi di tanggal 20 Oktober 2025 dengan ngerilis mini album pertamanya mereka yang dikasih judul Focus. Asik. Ini emang nyuruh fokus ya, jangan banyak tiktokan maksudnya anak Hearts to Hearts ya, fokus ya. Dan kabar comeback ini udah disampaikan langsung di akun resmi X ataupun Twitter dari Hearts to Hearts di tanggal 24 September 2025 kemarin. Dan dikutip dari detik.com, 99ers buat mini album Focus ini bakalan ada 6 lagu. Dan menariknya untuk teaser dari salah satu lagu di mini albumnya mereka yaitu Pretty Please, sebenarnya teasernya udah dirilis 22 September 2025. Dan gak lama dari perilisan teaser, mereka juga langsung ngerilis music videonya. Bahkan ketika Mayang tag video Gangnam Iyagi ini, mereka juga udah ngelakuin beberapa promosi lah ya untuk single Pretty Please ini, yang satu ini. Sebenarnya konsep visual yang ditampilin di teaser Pretty Please itu mungkin jiwanya dan juga konsepnya masih mirip sama yang Style kemarin gitu, jadi nggak jauh lah ya, cuman aransemen musiknya itu agak sedikit berbeda gitu, tapi tetap membawa jiwa cheerful. Terus juga I love the outfit so much, aku suka banget apalagi Carmen rambut panjang diurai, cakep banget men, luar biasa. Dan dikutip juga dari chosen.com, music video Pretty Please ini ternyata berkolaborasi sama game Pokemon baru yaitu Pokemon Legend Z2A. Oh begitu, makanya kamu jangan heran ya kemarin kalau misalnya di music video kamu tonton ada vibes elemen-elemen Pokemon ya, karena emang kerjasama begitu. Dan selain jadi music video Pretty Please, ternyata bakal dipakai juga di iklan mendatang buat si Pokemon Legend Z2A begitu. Good job buat Hearts to Hearts ya. Ini langsung 2 project diambil kalau begitu ya, mereka comeback dan kolaborasi bareng sama Pokemon. Emang mereka seunyu-unyu Pokemon itu begitu. Lanjut lagi 99ers, kalau misalnya tadi udah ngebahas tentang comeback ya, Boy Next Door dan juga Hearts to Hearts. Kita geser ke hal yang lebih serius. Ini agak speechless sih sebenarnya. Dan kayak, ini seriusan nih terjadi sama sebuah perusahaan yang besar di Korea Selatan. Dan mungkin beberapa produknya itu ada di Indonesia juga. Kamu jangan kaget ya. Jadi hari ini mungkin Main juga akan sekalian ngebahas tentang kasus yang terjadi sama salah satu CEO dari perusahaan besar di Korea, yaitu CG Corporation. Nah, CEO-nya ini adalah Lee Jae-hyun atau mungkin disebut dengan CG Chairman, yang ternyata diduga ngadain pesta rahasia berkedok audisi berbayar. I don't know sih, sebenarnya kalau konsep audisi itu kan rata-rata gratis ya gitu. Mungkin mereka hanya berbayar tuh untuk transport aja, kalau memang diselenggarakan di beda negara, beda kota ya kan. Tapi audisinya sendiri kayaknya sih gitu, sejauh yang Mayang tahu kadang ya gratis aja nggak sih, kalaupun ada biaya pendaftaran nggak begitu mahal logikanya ya gitu, karena kan mereka audisi somehow sukarela ya gitu. Nah mungkin buat kamu nih yang belum tahu, CG Corporation atau CG Group itu dulu sebenarnya dikenal sebagai Cheiljedang, adalah sebuah perusahaan induk konglomerat Korea Selatan yang didirikan di bulan Agustus 1953. Awalnya CG Group ini merupakan salah satu cabang dari Samsung Group 99ers, lalu mulai memisahkan diri dari Samsung Group pada tahun 1995, dan disitulah Lee Jae-hyun masuk dan mulai memimpin CG Group sebagai CEO. Nah begitu, jadi udah lumayan lama ya, dari tahun 95 sampai sekarang di tahun 2025 nih jadi CEO. Nah CG sendiri punya bisnis yang luar biasa di Korea Selatan pada khususnya ya, dan mungkin di Indonesia itu ya banyak juga yang di anak perusahaannya dari CG ini gitu, mencakup industri makanan, farmasi, logistik, hiburan, dan juga media. Untuk di Indonesia sendiri, CG ini buka cabang termasuk
adalah PT CG Logistik Indonesia, ada CGV yang merupakan bioskop, terus ada juga Tulejo yang sebuah bakery ternama di Indonesia. Nah, sejak tahun 2011 CG Group ini bikin media massa juga nih, yaitu CG INM. Mungkin kalau kamu nonton beberapa film Korea itu banyak banget diproduksi sama CG, jujur. Dan baru diresmikan sebagai divisi di tahun 2018. CG INM ini beroperasi sebagai perusahaan media dan juga produksi program televisi. Jadi gak aneh lah ya kalau kamu nonton drama, terus juga nonton film, itu pasti ada logo CG INM-nya kayak gitu. Nah, untuk CEO Lee Jae-hyun sendiri ini merupakan seorang cucu dari pendiri Samsung. Coba garis bawahi ya, cucunya yang punya Samsung. Kita cuma konsumen. Yang ternyata Lee Byung-hun ini gitu kan ya, selain cucu juga gitu, ternyata ya pewaris juga kan bagiannya. Nah, CEO Lee Jae-hyun sendiri ini lahir di tanggal 19 Maret 1960 dan menjabat dari tahun 1995. Sebelumnya dia juga pernah bekerja di Samsung Amerika sebelum mengambil alih CG dan juga memisahkannya dari Samsung. Begitu kira-kira lah ya untuk perjalanan karir dari Lee Jae-hyun sendiri sebagai cucu dari pendiri Samsung sampai akhirnya ya memegang lah gitu ya konsepsi CG Corporation. Lalu bagaimana kasusnya yang terjadi di mendekati akhir tahun 2025? Ini baru-baru ini di-spill sama Dispatch langsung. Kayak Dispatch tuh kemarin kan agak belum menemukan kabar dating lagi ya, jadi bergeser lah ya gitu. Nah, salah satu media terkenal di Korea Selatan, Dispatch ini membongkar lah kalau misalnya ada pesta rahasia yang diselenggarakan oleh CEO Lee Jae-hyun. Nah, CEO CG ini diduga mengundang para wanita cantik dan juga muda dalam sebuah pesta tertutup dengan dalih adalah audisi berbayar secara tertutup. Nah, audisi ini diduga dilakukan oleh CEO dari CG ini mengharuskan peserta yang lolos dan mengikuti pesta untuk membayar uang sebesar 1,5 juta sampai 2 juta Korean won atau kurang lebih di angka 17 sampai 23 juta rupiah. Ya, coba garis bawahi, peserta ini harus bayar segitu. Awalnya tuduhan tersebut dilaporkan sama Dispatch tuh kemarin di akhir September di tanggal 25 September 2025. Nah, dikutip dari sumber yang lain ada sevenglitz.com, proses dimulainya dengan undangan DM ya dari casting manager buat ikut audisi. Jadi memang kan sebenarnya untuk audisi di Korea Selatan itu ada yang diundang lah ya gitu, nggak semuanya datang secara sendiri. Nah, diundangnya itu lewat DM dulu nih sama casting manager. Setelah itu calon tamu harus tes COVID terlebih dahulu sebelum datang ke salah satu galeri di Chungdam-dong buat ketemu secara tatap muka langsung. Oke, menurut aku kayak masih make sense ya gitu untuk alurnya. Nah, disinilah mulai agak kok kayak gini ya gitu. Mereka dinilai dari mulai visual muka sampai tinggi badan. Terus setelah lolos mereka juga dikasih petunjuk ke lokasi pesta. Nah, pesta ini sebenarnya diadain di rooftop toko fashion yang jaraknya 160 meter dari galeri tempat mereka berkumpul awalnya begitu. Dan dikutip juga dari kbzoom.com, tamu perempuan ini dilaporkan menjalani seleksi yang sangat ketat, bahkan untuk baju ataupun pakaian yang mereka gunakan juga ada ketentuannya. Jadi disarankan untuk pakai rok mini, terus juga pakai stocking hitam tipis dan sepatu heels ya yang tingginya minimal banget 9 cm dan juga rambutnya nggak boleh diikat, harus digerai panjang katanya gitu. Dan kesaksian lain yang mengklaim para tamu ini diharuskan menyapa ketua acara saat tiba di tempat dan menampilkan dance atau tarian yang mungkin kayak terkesan dewasa lah ya gitu, rate-nya udah 19 tahun plus ke atas gitu, di atas panggung di pesta itu secara bergantian. Kebayangkan ya gitu
Wow, kok bisa sih gitu. Dan dikutip juga dari koreaboo.com, para tamu ini diduga akan menerima amplop berisi uang tunai senilai 1,50 juta Korean won atau senilai sekitar 1070 US dollar begitu kurang lebih ya. Jadi awal mereka bayar, terus mereka melakukan seleksi ketat dengan beberapa persyaratan. Mereka disuruh ngedance mungkin agak dewasa sedikit ya, dewasa bukan sedikit lagi tapi dewasa ya gitu, lewat audisi itu. Terus di akhir mereka kayak dikasih amplop gitu. Dan katanya nih ya, untuk penampilan terbaik ya, katanya itu bakalan jadi daftar tetap, tolong garis bawahi daftar tetap. Dan Lee Jae-hyun bakalan ngajak liburan selama 3 hari dengan membayar si perempuan-perempuan yang merupakan penampilan terbaik dan juga daftar tetap menurut CEO ini gitu sebesar 10 juta Korean won atau sekitar 7.120 US dollar ya. Bolehlah ya dikalkulasiin sendiri itu berapa rupiah nilainya. Tapi ini jujur bikin speechless sih, justru mencoreng banget gak sih gitu untuk CEO itu sendiri, perusahaannya, apalagi ini perusahaannya besar banget. Nah intinya sebenarnya untuk kasus yang dan juga kabar dari CJ Group ini so far masih belum ada konfirmasi atau mungkin bantahan resmi ya dari CJ Corporation. Apakah hal itu benar ataupun mungkin ada yang keliru atau 100% salah gitu ya. Kita bisa mendoakan semoga mungkin tidak ada hal buruk yang terjadi akibat pesta ataupun audisi tertutup itu, dan mudah-mudahan nggak diperpanjang lah ya masalahnya, bisa selesai dan tidak ada korban yang tersakiti seperti itu. Dan mungkin buat kamu para fansnya Boy Next Door dan juga Hearts to Hearts, jangan lupa nabung sayangku ya, cingkudel, nabung karena albumnya harus dibeli begitu. Ditungguin aja ya, berarti di tanggal 20 Oktober 2025 comebacknya dari Boy Next Door dan juga Hearts to Hearts. Tapi menurut kamu nih 99ers, comeback siapa sih berarti di antara dua grup itu yang paling boom dan mungkin paling kamu tungguin? Karena berarti nanti di Music Core terus Mubang mereka bakalan tampil bareng kan, berarti bakalan satu hari gitu loh promosinya. Kebayang gak sih nanti ada interaksi gemes antara mereka berdua grup itu? Ya ampun, coba dong komen sama Mayang di bawah tentang comeback dan juga info-info Gangnam EAG hari ini. Tapi kalau misalnya kamu ada yang pengen dibahas di Gangnam EAG selanjutnya, boleh sekalian komen ya. Pokoknya ketemuan lagi yuk sama Mayang di Gangnam EAG selanjutnya. Annyeong.